Alhamdulillah, assalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita selalu mengakui segala sesuatu adalah dari Allah dan selalu mengucapkan alhamdulillah. Salam dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membicarakan satu hal, yaitu yang mungkin diinspirasi oleh yang rame di media, baik media medsos ya atau media TV. Apa yang rame? Masalah desertasi siapa itu? Siapa namanya? Nah, Abdul Aziz ya, pada hafal namanya udah. Jadi begini. Alhamdulillah, ada mungkin kita mendengar tentang kesimpulan, Allah alam kesimpulan tersebut dari mana. Yang jelas kesimpulan tersebut mengatakan bahwa di sana ada yang mengatakan bahwa yang namanya apa? Zina ya. Gimana hukumnya itu? Dibolehkan atau gimana? Nah, ini jelas isunya seperti itu. Kenapa dibilang isu? Karena Allah alam ya, itu isinya seperti apa? Yang jelas dikatakan bahwa itu adalah pendapatnya Syahrul. Padahal saya lihat dalam bahasa Arabnya ketika diwawancara ya, Syahrul itu tidak mengatakan zina haram, tidak mengatakan zina haram. Tapi dia mengatakan bahwa jelas yang namanya zina itu haram, diulang-ulang. Akan tetapi ada hubungan hubungan seksual laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang dibolehkan dalam Islam. Namanya seorang mempunyai hamba sahaya perempuan, hamba sahaya perempuannya itu boleh diapa-apain termasuk hubungan seksual. Itu memang ada dalam fikih. Yang namanya milkul yamin itu hamba sahaya yang dimiliki karena apa? Karena kalah perang. Jadi dulu kaum mukminin kalau menang lawan orang kafir, anak kecil ditawan jadi hamba sahaya. Yang laki-laki ditawan antara dua, dimerdekakan, ditebus atau dibunuh. Yang ketiga anak yang perempuan yang sudah dewasa perempuan jadi hamba sahaya, namanya milkul yamin. Apa itu ayamin? Yamin di situ artinya tangan kanannya. Maksudnya dimiliki oleh seorang laki-laki. Jadi milkul yamin. Maka milkul yamin di situ sebetulnya hamba sahaya perempuan yang boleh dimiliki hasil rampasan perang, akan tetapi apa? Bukan akan tetapi, dan boleh dipakai. Kira-kira kalau perang melawan orang kafir, mau nggak kita? Tawanannya banyak loh. Yang perempuan meninggal syahid, menang dapat tawanan, mau yang mana? Semangat nggak kita? Nah, semangat gitu. Namun permasalahan hari ini saya tidak akan memperluas masalah itu. Permasalahan hari ini saya akan berbicara tentang bahwa kembali kepada Quran dan Sunnah belum selesai. Belum selesai. Sebagai contoh kasus, ini pernah saya kira pertama kali saya pengajian di sini, ini pertanyaannya. Apakah dalam Quran dan Sunnah ada teks yang berbunyi langsung salat wajib? As-salatu wajibatun. Kira-kira ada nggak? Seingat kita ya dalam Al-Quran kayaknya nggak ada ya.
As-salatu wajibatun, gimana qiraatnya tuh nggak tahu kalau gimana. Yang kedua, apakah dalam Quran dan Sunnah terdapat teks yang berbunyi Fatihah rukun salat, qiraatul Fatihah ruknus salat? Atau mungkin apakah dalam Quran dan Sunnah tak ada teks tata cara salat, kaifiyatus salat, seperti kalian melihat Nabi salat? Ada nggak? Nggak ada. Haji wajib? Nggak ada. Terus yang ada apa? Teks yang, ini penting, difahami bahwa sholat wajib. Jadi Imam Syafi'i membuat rukun sholat, sunnah sholat, teks yang difahami menjadi sunnah sholat dan rukun sholat. Albani membuat sifat sholat Nabi, itu teks yang difahami Albani menjadi kesimpulan milik Albani dan bukan hadis. Bukan hadis. Maka tata cara sholat yang berbeda dengan Albani bukan menentang hadis, tapi berbeda dengan pendapat Albani. Karena yang ada teks yang difahami. Aqimus shalah, difahami sholat wajib. Tidak sah sholat kecuali pakai Fatihah, difahami Fatihah rukun sholat. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, difahami bahwa haji wajib. Berarti ada Quran, ada sunnah, ada memahami baru menghasilkan fikih. Maka dengan cara apa memahami? Ilmu yang sudah baku namanya cara memahami dengan ilmu usul fikih. Dengan ilmu usul fikih. Kita lewat ini nggak usah. Maka skemanya adalah ada Al-Quran, ada sunnah. Apakah langsung menjadi fikih? Tidak. Ada cara memahami yang baku yang terdapat dalam ilmu bernama usul fikih, sehingga dipakai mujtahid, kemudian mujtahid beristihad menghasilkan fikih. Pertanyaannya, apakah fikih Quran Sunnah? Apakah fikih Quran Sunnah atau bukan? Bukan. Fikih itu apa? Hasil produk istihad dari para mujtahid yang menggunakan ilmu usul fikih, yang mengolah Al-Quran dan Sunnah dengan ilmu usul fikih, melahirkan sebuah produk namanya fikih. Maka di pesantren ada buku fikih begitu tipis, Safinatun Najat, isinya cuma hukum, nggak ada dalilnya, nggak ada coba kesimpulannya, selesai. Kok jadi panjang, jadi berjilid-jilid? Karena menyebutkan dalilnya, karena menyebutkan analisa dalil, karena menyebutkan perbedaan pendapatnya. Nah pertanyaannya, ada orang, Ustadz katanya, sedang pengajian, saya ditanya, nggak usah pakai fikih, fikih itu ikhtilaf, kita pakai hadis saja. Kita pakai hadis saja. Permasalahannya, apakah hadis dan Al-Quran dan Sunnah itu difahami serampangan atau ada aturannya? Ada aturannya. Nah sekarang apa masalahnya? Masalahnya orang yang munafik dan orang yang tidak beriman tidak mampu mengotak-atik Quran, tidak mampu mengotak-atik Sunnah. Kalau sudah selesai dihafal begitu hebat dan terjaga. Kalau Sunnah namanya mutahharah, terus disucikan, dibersihkan dari hadis-hadis palsu, dibersihkan dari hadis-hadis dhaif. Kalau Al-Quran memang sudah mutawatir, sudah tidak bisa diganggu gugat. Bagaimana untuk merubah isi Quran? Nggak mungkin merubah Quran. Tapi yang paling memungkinkan untuk merubah Al-Quran dan Sunnah dengan cara berfikirnya dirubah. Cara berfikirnya dirubah. Kalau cara berfikirnya tidak memakai kaidah yang sudah baku, kesimpulan yang jadi masalah. Itu yang terjadi dengan disertasi UIN Jogja. Saya sengaja mengatakannya disertasi UIN Jogja, bukan Abdul Aziz. Kenapa? Karena secara institusi UIN Jogja bertanggung jawab.
Kan judul itu masuk Dewan Guru Besar dulu. Ada promotornya, ada pengujinya, semua sepakat dan diloloskan. Itu yang bertanggung jawab UIN Jogja gitu. Bukan Abdul Aziz saja. Jadi kalau mau tobat bareng gitu. Nah, permasalahannya adalah kalau minta maaf berarti ngaku ya. Tapi jangan Abdul Aziz sendiri, semua harus. Saya kira yang pernah sekolah S2 atau S3 pasti judul itu diajukan ke Dewan Guru Besar dulu. Itu nunggunya agak lama juga. Kalau tanda tangan berarti sudah diloloskan. Berarti kan judul itu masuk ke Dewan Guru Besar dulu. Setelah itu disetujui. Setelah itu dimulai. Nah, permasalahan yang salah bukan satu orang. Di mana masalahnya? Di masalah cara memahami. Cara memahami. Kok jadi beda hasil cara memahami? Cara memahami. Sebetulnya kita dalam urusan hukum yang disebut ilmu fikih sudah punya ilmu yang baku namanya usul fikih. Namanya usul fikih. Ketika pengajian usul fikih saya dibilang begini, Ustadz nggak usah pakai usul fikih. Itu kan ilmu baru. Kita pakai manhaj salaf saja. Setelah saya pelajari, ternyata tidak menyebutkan aturan baku dalam memahami yang bernama manhaj salaf. Yang disayangkan, filenya sudah saya tulis tadi pagi, filenya nggak ke bawah. Gitu. Tadi saya cari kiri kanan nggak ada, ini kemana? Gitu. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, kalau untuk merubah Al-Quran dan Sunnah, kaum liberal tidak bisa mengutak-atik Quran dan Sunnah. Tapi yang diutak-atik apa? Cara memahami. Mereka punya namanya hermeneutika itu. Dipakai, hasilnya kok beda. Contoh. Sebagai contoh. Zuyyina linnas. Manusia, manusia. Anas itu kan manusia, laki perempuan. Dibuat indah bagi manusia. Apa yang dibuat indah? Hubbus syahawat, senang dengan syahwat. Minan nisa, terhadap perempuan. Berarti dalam ayat ini dua. Anas terdiri laki-laki perempuan kan? Anas laki-laki senang perempuan dan perempuan senang perempuan, berarti lesbi halal menurut ayat ini. Yang jadi masalah di mana? Cara Kenapa? Karena kalau cara memahami dalam usul fikih, kesimpulan seperti itu akan di-cut duluan karena ada teks yang lebih kuat yang secara jelas mengharamkan perempuan-perempuan gitu. Tapi kalau menelaah ayat tanpa ada hadis yang disertakan, itu kesimpulan jadi ngaco semua. Contoh, Nabi Lut itu katanya menawarkan anak gadisnya kepada orang-orang yang homo, kemudian tidak diterima, marah, maka minta kepada Allah turun azab. Jadi azab itu bukan karena laki-laki senang laki-laki, karena Nabi Lut marah, anak perempuannya nggak ada yang mau nikahin. Subhanallah. Ngaco nggak? Ngaco nggak? Tapi dalam tafsir lihat, yang dimaksud itu bukan anak Nabi Lut, karena kan ada ada komponen lain dalam memahami ayat. Karena begini. Yang dimaksud adalah banati. Banati itu bukan anak Nabi Lut. Kemudian sebab azab itu bukan Nabi Lut ngambek anaknya nggak dinikahi orang, tapi masalahnya hubungan laki-laki dan laki-laki. Ada namanya ijma. Ijma itu sepakat ulama. Sepakat ulama, lesbi itu haram, homo itu haram. Namun dalam konteks seperti ini tidak dilihat konteks yang lebih tegas lagi. Akhirnya menghalalkan perempuan-perempuan, laki-laki. Subhanallah, bahkan ada judulnya itu mengerikan. Indahnya pernikahan sesama jenis. Astagfirullahaladzim. Jadi permasalahannya bukan Quran yang dirubah, tapi apa yang dirubah? Metode dan ini menjadi garapan. Dan saya lihat garapannya jutaan dolar gitu. Ada mahasiswa Mesir, dia berpikir pokoknya liberal. Ketika ditanya hati ke hati dengan temannya, jawaban dia,
bukan masalah makalah, itu gede loh duitnya katanya. Oh, kalau urusan perut lain lah.